Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, before I start this video, I want to share some Latin quotes that I received from businessman in Instagram feed. So what is the quotes with quote tengo muto? Quote tengo muto. The meaning is which I touch, I change. So that's the mentality to make you stronger than yesterday. Jadi itulah quotes yang saya berikan sebelumnya. Kita akan start dari apa yang saya pelajari hari ini. Jadi saya pelajari itu tentang materi analitika dan logika dasar di informatika. Dari situ ada konsep yang namanya short circuit evaluation. Jadi ya kayaknya kira-kira begitulah namanya. Jadi situ ada operasi and dan ada operasi or. Jadi kita jelaskan dengan analogi sehari-hari. Ini berdasarkan apa yang sudah dijelaskan ke saya. Jadi N itu di mana itu bisa diibaratkan dianalogikan seperti kita mau keluar main. Kita ingin keluar main dan kita harus minta izin sama ibu kita. Nah, ibu kita harus memberikan kita syarat. Kita harus mengerjakan PR kita dan harus membersihkan kamar. Nah, operasi N ini mengharuskan kita memenuhi dua syarat tersebut. Jadi kalau misalnya kita sudah membersihkan kamar kita, nah kita udah lapor nih, kita sudah membersihkan kamar bu, saya sudah membersihkan kamar. Kita lapor ke ibu kita kemudian gak sampai situ, gak langsung mengizinkan kita. Ibu kita langsung ngecek PR kita dulu. Nah ternyata PR kita belum selesai dan kita pun gak boleh keluar. Nah operasi N ini kalau salah satu dari nilainya itu false, maka hasilnya pasti false dan operasi setelahnya atau sebelumnya itu nggak hitung. Jadi nggak usah dihitung, operasinya anggap aja kalau false di operasi N itu berarti operasi itu nggak ada. Kode itu nggak ada dan hilang di bumi ini. Jadi kalau ada false, jadi kalau operasi N itu berarti salah satunya aja yang false, maka hasilnya akan false atau nggak dianggap ada. Terus yang kedua ada operasi OR. Operasi OR ini kalau kita analogikan itu seperti kita minta dibelikan laptop ke ibu kita. Ya, mama, saya mau beli laptop nih. Tolong belikan laptop ke saya. Berikan saya laptop. Nah, mama kita memberikan syarat. Kamu harus ranking 1 di kelas atau kamu harus ranking 1 di kelas or kamu hafal juz 30. Nah, kalau kita hafal juz 30 walaupun kita nggak ranking 1 di kelas, maka kita tetap akan dibelikan laptop. Begitu pula sebaliknya, kalau kita ranking 1 di kelas tanpa hafal 30 juz 30, maka kita akan tetap dibelikan laptop. Jadi itulah cara kerja operasi OR atau. Kalau di bahasa Indonesianya atau ya. Tapi kalau bahasa programannya atau bahasa Inggrisnya itu OR. Jadi walaupun salah satu dari nilai itu false, tapi salah satu dari nilainya itu true atau benar, maka operasi itu akan jalan. Jadi kita nggak perlu cari di mana false-nya. Kalau di OR ini cara cepatnya itu kita kalau tracing-nya cukup pindai operator mana kira-kira atau di bagian mana, misalnya A, or B, or C, or D. Kita cari mana yang paling gampang di tracing dan mendapatkan nilai true. Jadi kalau udah true berarti semuanya true. Itu OR. Kalau N tadi satu aja yang nggak true atau satu aja yang false, satu aja yang gagal, maka semuanya akan gagal. Kita disuruh bersihkan kamar dan ngerjain PR, kita ngerjain PR tapi tidak bersihkan kamar, maka kita nggak diizinin keluar sama ibu kita. Berbeda dengan operasi OR atau operasi atau. Ketika kita bisa ranking 1 di kelas, walaupun kita nggak hafal 30 juz, 1 juz 30, maka ibu kita akan tetap memberikan kita laptop. Itulah penjelasan dari operator yang saya pahami sekarang, konsep dari short circuit. Jadi berdasarkan dari penjelasan tersebut, ada juga batasannya. Nah, jadi batasannya itu, kenapa sih saya tadi berusaha search tentang kenapa sih ada short circuit evaluation ini di pemrograman. Kenapa sih ada? Nah, ternyata jawabannya
untuk membatasi pemrograman kayak, jadi misalnya kita ingin melakukan operasi bagi. Nah, kita kita INTX tidak sama dengan n tidak sama dengan 0. Terus n kita pakai n. Jadi kalau satu-satu aja nggak benar. Jadi kalau misalnya i operator atau variabel yang kita masukkan ini sudah 0 nilainya, berarti kita akan berhenti rekursinya atau berhenti pengulangan dari program tersebut. Jadi kalau selama nilai dari variabel 0 yang kita taruh di n ini, di antara n ini, itu masih true, maka programnya akan terus jalan. Jadi itu gunanya, biar kita nggak tracing sampai kiamat, sampai laptop kita error dan pemrograman kita juga error. Kalau kita nggak taruh operasi short circuit ini, maka ada potensi komputer kita akan hancur, meledak, karena operasinya tak terbatas, selalu diulang-ulang karena nggak ada batasannya. Dengan menempatkan operasi n ini, maka ketika kita menggunakannya untuk hasil pembagi atau nilai dari variabel yang kita masukkan ini sudah nilainya 0, berarti sudah false dan programnya langsung berhenti dan langsung return. Jadi mengembalikan hasil yang sudah dikerjakan. Jadi itulah yang sempat saya pelajari tadi. Itu mungkin cara cepat tracingnya itu cukup kita pindahi aja. Kalau kalau kita mau pindahi operator n, berarti kita cari mana yang lebih cepat kita dapatnya nilai false dari variabel-variabel tersebut. Kalau kita mau cari dipindahi tentang operator OR, maka kita cari variabel-variabel yang cepat menghasilkan true. Jadi kita udah true semua yang lain. Oke? Itu aja mungkin yang sempat kita bahas. Ingat kembali quotes yang tadi kita umumkan, which I touch, I change. Yang saya pegang, saya rubah. Jadi apapun yang kita injak di bumi ini, kita rubah. Misalnya kita rubah kehidupan orang-orang di dunia ini menjadi lebih baik, maka kita akan menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena kita bisa bring value yang bermanfaat bagi society. Itu penting dari quotes tersebut. Itulah hikmah yang bisa diambil. Terus untuk perjalanan saya sih sekarang, saya punya beneran untuk quiet confidence. Jadi maksudnya quiet confidence ya quiet aja. Dan tapi saya terhambat juga. Saya menemukan metode yang memang benar-benar cocok untuk saya, di mana ketika saya baca atau ketika saya tracing atau ketika saya ingin cepat untuk kerjain sesuatu, itu saya bergumam atau berbicara biar lebih cepat, biar informasi yang ada di kepala saya itu bisa keluar cepat dan saya bisa tangkap cepat juga informasi baru yang akan saya baca. Misalnya saya baca soalnya dengan suara-suara misalnya 10%, 20%, dan saya juga jawab dengan begitu, biar saya tracing sambil mengeluarkan isi-isi pikiran saya, sehingga saya bisa dapat informasi baru dan juga bisa koneksikan dengan informasi lama yang saya ucapkan. Kan yang saya ucapkan itu ada informasi lama, dan yang saya baca adalah informasi baru. Jadi saya bisa kaitkan informasi baru dan informasi lama. Oke. I'm Miftah Fikrialsyah. See you next time. Makasih sudah menjadi wadah. Kita akan ketemu di video selanjutnya.